ternyata orang hidup itu siklusnya itu kalau kita mulai dari awal adalah bahwa kita mulai jalan kaki dan sebagainya, belajar terus belajar. Ternyata itu kita bisa begini karena belajar. Itu ternyata di luar perkiraan kita. Misalnya di luar kita perkiraan kita selama ini teman-teman ini ternyata bukan teman-teman itu yang akan menolong kita. Ternyata networking itu, misalnya ikut training itu ternyata bisa jalurnya. Nggak berharga banget sih kita cuma di rumah nunggu istri, ya anak sekolah, cium tangan, presentasi. Kayak gitu kan, kayak nggak berharga. Tapi ya itu awalnya harus kita nikmati dulu, tapi sambil proses, oh kita harus begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan selamat datang di Teman Bicara, percakapan menemukan makna. Di sini kamu akan banyak mendengarkan pengalaman dan cerita seru, bahkan hibah pembelajaran di berbagai macam bidang. Dari leadership, karir, bisnis, self growth, parenting, bahkan relationship. Dan saya, Coach Opi, akan menemani kamu di sini. Dan bukan teman bicara namanya kalau saya sendiri. Saya ditemani dengan Pak Yogi. Pak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak Opi sehat juga. Amin. Kita sapa dulu teman-teman ya Pak. Ya. Teman-teman bicara nih. Dan kita ucapkan selamat datang di Teman Bicara. Pak Yogi, terima kasih banget. Sama-sama. Bisa hadir di sini gitu. Karena kita mau menyerap banyak ceritanya Pak Yogi loh teman-teman. Wow, nih jadi siap-siap belajar gitu. Bahkan teman-teman kalau bisa sambil nonton sambil nyatet, kayaknya banyak yang dicatat nih ya. Dan izin memperkenalkan Pak Yogi, dimana kalau saya menyebutkan namanya Pak Yogi dan gelar saya harus nyontek Pak. Gitu. Mohon dikoreksi kalau salah ya Pak Yogi ya. Bapak Dr. Andes Yogi S. Wibowo SH, MM dan calon MH. Masya Allah. Ayo kita bikin kuis, kayaknya nggak ada yang benar tuh sebutkan gitu ya gue Pak Yogi. Pak, Masya Allah panjang banget Pak. Gimana ceritanya Pak? Ini sekolah berapa kali berarti Pak Yogi? Berarti sekolahnya S1 itu 2 kali. S1 2 kali. S2-nya mau 2 kali. S2-nya 2 kali. S3-nya sekali. Nah loh, orang healing ke pantai, Pak Yogi healing ke kampus. Aduh, semoga nular Pak. Amin. Ya itu nanti kita akan korek ya, apa motivasinya Pak Yogi sampai sekolah tuh jadi hal yang menyenangkan. Yang sementara untuk sebagian orang ini mungkin jadi kayak menakutkan gitu ya Pak ya, dan ternyata menyenangkan ya Pak. Iya, sangat menyenangkan. Luar biasa. Dan sedikit bicara soal Pak Yogi, yang pastinya nanti sisanya Pak Yogi akan cerita banyak mengenai beliau. Pak Yogi adalah seorang profesional gitu ya, yang sekarang seorang pensiunan yang profesional, yang saat ini menjalani karir profesional yang nggak kalah banyaknya dari title-nya Pak Yogi nih ya, gelarnya dosen, trainer, coach, asesor sertifikasi untuk kompetensi manajemen dan leadership. Ada yang kurang Pak? Cukup. Berapa Pak? Cukup. Luar biasa. Dan Pak Yogi juga adalah alumni kelasnya Animo waktu persiapan pensiun ya Pak ya? Betul. Oke, mau ya Pak, boleh ya Pak cerita banyak nih soal pengalamannya ke kita dan teman-teman ya Pak ya? Asik, saya semangat. Pak Yogi, pertanyaan pertama adalah Pak, menghadapi pensiun, nyiapin pensiun, sampai setelah pensiun, Pak Yogi kayaknya jangan-jangan nih tebakan saya, Bapak lebih sibuk nih kayaknya, gitu dengan berbagai macam aktivitasnya. Banyak loh yang pengen kayak Bapak, saya aja pengen banget kayak Bapak Pak. Gimana ceritanya Pak? Ya, mungkin kita setback ke belakang ya. Pada saat itu kita bergabung dengan teman-teman Animo itu ada persiapan pensiun ya. Bahwa pensiun itu membahagiakan. Saya waktu itu tanda tanya, yang membahagiakan apa sih? Toh posisi pada saat itu saya bahagia lah. Tapi berjalan waktu ada beberapa kali kita ikuti program itu, 3 kali atau apa ya kalau nggak salah. 3 kali itulah. Pertama kali pada saat awal kita pelatihan itu saya nggak terbayang. Pokoknya masih inilah, kok banyak banget yang akan ini, ada yang pengen jadi juragan ya, ada yang jadi juragan kos, kemudian ada juragan tentang kita punya kafe dan sebagainya. Tapi berjalan waktu akhirnya saya memutuskan kayaknya saya itu tidak berbakat untuk menjadi pengusaha. Karena itu ya, karena saya orangnya
kadang-kala kurang tega dan sebagainya. Ya, ini kan harus ini ya, kan nggak tegaan. Kalau misalnya dipinjam uang ya sudahlah, kembali apa enggak ya sudahlah, masalah nggak masalah. Nah setelah itu saya berpikir, ternyata dalam perkembangan saya sempat ngobrol juga dengan waktu itu dengan coach-coach yang di Animo itu, akhirnya bicara ini, oh iya ternyata saya harus mengambil untuk hal yang profesional. Karena sesuai minat saya dari dulu kan ini, sebenarnya saya itu kerja sekarang itu bukan pilihan sebenarnya. Kerja kemarin selama 30 tahun sampai dengan posisi ya katakanlah lumayan ya tinggi ya, tapi itu ternyata hanya tujuan ekonomi. Terus saya mengevaluasi diri kita, saya sambil berpikir tuh, kira-kira itu dua atau setahun sebelum saya pensiun. Ternyata orang hidup itu siklusnya itu kalau kita mulai dari awal adalah bahwa kita mulai jalan kaki dan sebagainya, belajar terus belajar. Ternyata itu kita bisa begini karena belajar. Tidak tiba-tiba sekonyol-konyol kita bisa begini, tidak. Ada proses pembelajaran di situ. Nah itulah menarik kenapa waktu itu saya mengambil S3. Ternyata ada sisi lain yang bagaimana kita jadi pembelajaran ke depan. Karena ilmu yang menurut saya tidak akan punah ini ke depannya. Meskipun ada AI dan sebagainya, saya yakin enggak. Itu yang konsep pertama. Kemudian setelah itu, saya mengikuti setelah saya selesai kuliah S3 itu, ngobrol lagi. So what next? Saya mau ngapain lagi setelah ini? Akhirnya saya memutuskan, oke, saya belajar tentang coach aja. Itu pun beberapa bulan lah sebelum saya pensiun. Bayangkan itu saya ya karena apa ya, kita menikmati pekerjaan ya sesuai passionnya, sudahlah oke, kita jalani sampai posisi puncak. Terus kan kita bingung setelah puncak mau ngapain. Akhirnya oke lah, dalam hidup saya kan kita sudah hampir 35 tahun lah saya berkarya itu, 30 tahun. Kemudian kalau 35 tahun itu berhenti total, terus apa yang saya ini, Tuhan itu telah memberikan karunia kepada saya, begini loh, kamu di 35 tahun, masa tidak ada yang kamu berikan kepada saya? Ibaratnya kan Tuhan akan ini janji, kamu kan data kasihmu loh, kenapa kamu nggak memberikan saya timbal balik cashback kembali kepada saya? Akhirnya itulah oke, berarti saya harus memberikan pembelajaran kepada teman-teman. Nah disitulah mulainya kita berbagilah, bersedekah atau apalah katakanlah itu kalau dalam sisi agama ya, menyedekahkan ilmu. Jadi begitu saya sudah mulai pensiun, ya udahlah teman-teman, Mas, ayo Mas itu ngajar, oke. Tapi ini ya biasa ya, nggak terlalu gede. Oh saya Mas nggak masalah, yang penting saya bisa berbagi aja, saya senang. Itu akhirnya setelah saya belajar tentang coach, ternyata di coach juga menemukan, oh ternyata juga ini sama lah, sejalan lah idenya. Balik lagi bahwa ternyata konsep itu kita punya tujuan pribadi yang tidak pernah tersentuh, yang saya abaikan dari dulu. Pada saat awal perjalanan hidup saya setelah lulus kuliah itu sebenarnya saya pengen mengajar. Oh, jadi udah dari dulu ya? Dari dulu sudah mengajar, tapi waktu itu ya terlalu lama, katakanlah terlalu lama. Pada saat itu udah 6 bulan. Kan kalau di kampus di Jogja kan kalau 6 bulan nganggur kan, waduh kan kesannya kurang bagus ya. Oke lah, akhirnya saya ya udahlah apa aja saya terima lah. Oke, saya jalani akhirnya kerja di bidang bukan bidang saya, tapi di situ juga ada proses pembelajaran dari sini. Akhirnya kan oh ya ternyata kita belajar itu kita menjadi profesional bidangnya 34 tahun itu. Nah saatnya setelah itu saya pengen benar-benar mewujudkan impian saya sebagai tujuan pribadi. Nah itu yang satu. Ternyata hidup itu ada tujuan pribadi. Kalau kerja itu, menurut konsep saya, itu adalah tujuan ekonomis untuk menghidupi. Ya kan? Kita kan ya nggak bisa tutup mata kan. Hidup kan butuh uang, butuh materi dan sebagainya kan. Iya, udah kan. Iya, itu tetap kita jalani. Oke lah, jalani. Setelah itu kita juga di situ ada 3 hal. Yang pertama juga keluarga. Keluarga. Kemudian di situ juga kita ada networking-nya. Nah, ini kadang-kala yang dilupakan oleh para teman-teman yang sudah posisi atas ya biasanya. Dia lupa, padahal pada saat posisi dia di atas itu kan networking banyak ya. Itulah saatnya untuk mengembangkan. Aset itu ya Pak? Iya, networking itu sangat-sangat berharga. Karena itu tadi, kita tidak bisa terkungkung di lingkungan kantor kita, enggak. Ternyata itu banyak juga teman-teman di luar yang benar-benar merasa membutuhkan kita. Tapi yang pada saat itu, pengalaman saya pada saat saya aktif itu, saya tidak bisa menyisakan waktu.
Oke. Ya kan? Nah ini pembelajaran ini ya. nggak bisa kita ini karena terfokus pada kegiatan itu kan. Kalau kita kerja di kantoran kan kadang-kala kerja tidak bisa diukur waktu ya. Iya, udah dari berangkat terus terang kan berangkat misalnya jam 5, pulangnya kan boro-boro bisa maghrib kan, kadang-kala sampai rumah jam 9, itu habis energi. Nah inilah kesempatan baik untuk bagi saya. Oke, kita balik itu untuk cashback-nya kepada Tuhan lah, balikan. Nah di situ juga butuh dukungan keluarga yang jelas, ya kan? Kan saya sampaikan ini sebentar lagi papa mau pensiun. Nah rencananya gitu setelah ini papa tidak mau diam di rumah karena kalau diam itu nanti otak kita tidak bergerak. Saya ingat benar apa yang disampaikan Mahathir itu, quote saya ingat benar itu, quote Mahathir Muhammad itu jadi ini banget dalam diri saya. Filosofi hidupnya bagus dia. Mungkin setelah itu akan saya ini implementasikan. Jadi hidup itu punya tujuan. Nah, inilah saatnya saya mewujudkan tujuan pribadi saya. Nah, itu melalui bagaimana menularkan ilmu, entah itu dengan training, dan kita juga setelah pensiun atau sebelum pensiun itu kita juga ikut training lah. Ya kan, mungkin kan saya yakin bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang punya pengalaman di dalam hal bidang sebagai pimpinan, itu kadang-kala melupakan diri sendiri. Oke, itu menarik. Nanti ya kan? Saya tanya Pak, melupakan diri sendiri, yes. Iya kan? Itu kadang lupa terus terang. Kita keasikan mendidik orang, menyiapkan orang. Kan pimpinan kan di sini satu, selain kita yang paling berhasil itu bukan diri kita, adalah bagaimana menciptakan, mengkaderkan pengganti kita. Nah, sehingga di situ kan kadang kita lupa. Terus siapa yang ngurusin kita? Nah, itulah yang terbetik kemarin sebelum pensiun. Lah, kalau gini saya harus ngapain? Akhirnya saya lah ikut training fast code itu yang di situ kan, ikut coaching, kemudian saya ikut training lain misalnya public speaking, ya kan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi, menjadi trainer, menjadi motivator itu. Jadi kemarin itu saya sekolahnya macam-macam, Mbak. Saya kan sering cerita ini saya lagi ngikutin training ini. Ya kan banyak sekarang fasilitasnya kan tidak harus dengan offline tapi bisa online. Itu ya. Sekarang tuh banyak media ya Pak kalau mau belajar. Betul. Ternyata networking itu saya masuk di dunia training itu dari saya peserta training. Dan mereka pada saat itu mungkin foundernya mereka melihat CV saya. Akhirnya Pak kalau gitu kita buat program ini. Oke. Bapak menyiapkan program ini. Akhirnya saya siapkan lah leadership skillnya, kemudian risk manajemennya, knowledge management itu yang sekarang kan jarang dikembangkan orang, kemudian crisisnya, change management itu. Jadi itulah saya dari situ saya siapkan sehingga mereka peserta itu bisa certified. Gitu di situ. Nah itu. Oke, ini saya mau nanya sampai bingung nih, karena pertanyaannya banyak nih Pak. Siap. Oke, runut. Jadi berarti kita bicara tujuan tuh ya berarti kan purpose ya. Kalau misalkan Animo sendiri kan memang selalu menggaungkan retirement with purpose. Dan purpose-nya Bapak tuh juga journey ya. Nggak sekali selesai pembekalan, saya mau ini. Enggak. Itu harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan tadi pun Bapak cerita kan sempat tercetus ide untuk coba hal yang lain. Dan yang paling saya catat Pak, bahwa itu buat saya menarik. Izin nyontek kapan-kapan Pak. Bahwa bekerja itu tujuannya ekonomi tadi ya Pak ya. Bekerja itu tujuannya ekonomi, bukan tujuan hidup. Ini jadi kalau orang sering ngomong bekerja untuk hidup apa hidup untuk bekerja, gitu ya Pak ya. Wow, ini jadi merubah segalanya kayaknya kalau memikirkan hal itu jadi sesuatu hal yang luar biasa luas dan menggiring Bapak ke hal-hal lain, termasuk bagaimana cara membagi, bagaimana cara memberikan kembali ke masyarakat, gitu ya Pak Yogi ya? Pak itu perjalanan berapa lama Pak? Kira-kira itu pokoknya deketan pensiun lah. Itu makanya orang kan menanyakan kepada saya, Pak Yogi setelah pensiun mau ngapain? Saya waktu itu kira-kira setahun lah masih apa ya? Nah kemudian ada pembekalan itu beberapa kali itu akhirnya saya merenungkan diri sendiri. Ini setelah saya ngapain sih? Terus saya balik lagi, ternyata itu saya kan passionnya ngajar.
Kenapa nggak saya kejar itu? Saya nggak bisnis dan sebagainya. Mungkin bisnis tambahan lah, nggak jadi itu. Jadi itu. Jadi ini apa yang networking itu ternyata penting. Itu ternyata di luar perkiraan kita. Ya, misalnya di luar kita perkiraan kita selama ini teman-teman ini ternyata bukan teman-teman itu yang akan menolong kita. Ternyata networking itu, misalnya ikut training itu ternyata bisa jalurnya. Kemudian ternyata dulu saya pernah diskusi dengan teman-teman misalnya di universitas, ternyata dia yang ini. Bapak sekarang ini ya posisi ya, iya. Kenapa nggak ini ya? Oke, silakan Pak. Datang ke kampus ini, gitu loh. Ini semacam silaturahmi membuka rezeki. Iya, benar ya, Pak Yogi ya? Saya alami, benar. Serius, selain kita panjang umur, itu. Dan hikmah yang tadi Bapak, mungkin ini tips mungkin ya, yang tadi Bapak bilang, dalam rutinitas bekerja, memang orang seperti terjerat, terbenam, tenggelam dalam kesibukan. Padahal di posisi-posisi yang sekarang sedang ada itu banyak harta karun yang bisa dipakai. Kadang-kadang lupakan networking itu. Jadi orang kadang melupakan pada saat dia aktif di situ, dia tidak memanage networknya itu. Misalnya pada saat saya masih aktif tuh ditawarin ngajar. Oke lah nanti saya bilang nanti. Tapi justru pada saat itu justru kunci masnya. Iya kan? Kunci masnya pada saat kunci masnya kita toh juga nggak mengganggu pekerjaan kita. Kan sisi lain misalnya bisa kalah Sabtu atau Minggu ya. Tapi tidak tidak saya ambil waktu, aduh ngapain sih ya? Kayaknya rasanya gimana sih? Kayaknya rasa hidup masa ya kita kasar kunda kutipnya menzolimin ya di perusahaan kita ya. Masa kita atau katakan kita berselingkuh lah. Berselingkuh pekerjaan. Nggak kayaknya kok kurang pas gitu apalagi pimpinan. Tapi ternyata harus diambil. Karena sebetulnya yang tadi Bapak bilang, pada saat kita sudah selesai dalam suatu institusi ke organisasi, hanya kita yang bisa menolong diri sendiri ya Pak? Iya, skotinya ada diri kita. Tapi ternyata networking penting. Ternyata tuh networking ya dalam arti silaturahmi seperti Mbak Opi sampaikan tadi. Gitu loh, ternyata di luar dugaan. Saya cuma berdoa aja, ya sudahlah kita jalani. Dan saya pernah ngobrol sesama senior coach ya, ada teman saya. Udah Pak Yogi, jalanin aja. Pokoknya jalanin aja, nanti itu ada jalannya. Iya, kalau sekarang masih tersendat, oke nggak apa-apa, terusin aja. Jadi benar, gitu. Ternyata itu tadi bidang saya ngambil bidang manajemen, ya kan. Akhirnya saya kembangkan lagi. Saya mulai membaca lagi, ya kan terlupakan. Oke lah, saya buka lagi buku-buku, kita nyiapin materinya. Itu tadi, ternyata itu tadi. Banyak hal-hal yang jadi terbuka ya Pak, kunci-kuncinya yang udah lama-lama disimpan, dikunci, sekarang jadi kebuka lagi. Betul. Oke, nah sekarang jadi penasaran saya Pak. How do you feel sekarang? Dengan yang kayaknya, oh ya ini tujuan saya, ini yang saya sukain, saya mau kerjain. Gimana rasanya sekarang Pak? Akhirnya yang dulunya kita orang pensiun itu ya ngeri gitu, membayangkan ngeri. Iya, stigmanya ngeri, kenapa? Aduh, orang kalau udah mau pensiun ngeri banget ya, stres gitu kan. Saya cuma berdoa, enggak mungkin Tuhan itu mesti ngasih jalan lah. Enggak ada yang sesuatu ini. Tergantung kita berusahanya aja. Kita berdoa sudah, ikhtiarnya aja apa yang akan dilakukan. Ini kan itu. Oke, akhirnya ya udah kita jalani. Akhirnya jalani, kalau kurang ilmu nambah lagi. Ternyata ilmu sekarang yang berkembang apa hukum. Ya kan, hukum kan sekarang lagi berkembang. Kita belajar hukum. Ternyata ada filosofinya juga. Kok S1 kok kayak kurang ya. Udah kita nambah lagi aja. Oh, inilah cikal bakalnya healingnya Pak Yogi ke kampus. Jadi healing nggak usah mikir jauh-jauh kemana-mana ya Pak. Nah, itu menyenangkan ya buat Pak Yogi ya Pak ya. Ada suatu inilah. Yaitu tapi tentunya seperti tadi kita butuh dukungan keluarga. Sampaikan itu. Betul. Ini aspek dukungan keluarga, dan pertanyaan ini ternyata ada yang nanya juga nih Pak ya, dari teman-teman. Mungkin saya izin bacakan ya Pak ya. Jadi ini titipan dari seorang pria yang jangan disebutkan namanya katanya Pak. Jadi katanya beliau gini, kesulitan untuk membicarakan persiapan ini dengan keluarga justru nih Pak Yogi. Jadi kalau Pak Yogi bilang keluarga penting banget, beliau kesulitan untuk bicara sama keluarga. Karena mereka menganggap ya udahlah, emang kenapa sih semua orang juga pensiun, jadi nggak ngerasa ini hal yang perlu dikhawatirkan, jalanin aja gitu. Jadi beliau minta tips juga nih sama Pak Yogi, gimana supaya keluarga ini bisa merasakan apa yang dirasakan yang mau ngejalanin. Sebetulnya kalau mau ngejalanin kan sepaket ya Pak, Pak Yogi dan keluarga. Gimana Pak? Ya, ini
Eh, dimulai pada saat kita mau ikut itu training. Oke. Kami ditanyain kan keluarga, tentunya kan, ini ngapain lagi? Udah katakanlah kita tuh studinya udah mentok lah gitu kan. Ini mau ngapa lagi ya? Ngapa lagi? Itu banyak juga yang komentar. Tapi untungnya ya keluarga itu mendukung. Oke, dia serahkan semuanya demi baiknya apa aja deh. Gitu. Untungnya gitu ya. Jadi ya mungkin sepaket kali ya. Nah, kita harus berdukungan. Kita ya ngobrol. Nanti jadi kita duduk ini bertiga lah pada saat makan dan sebagainya. Ini kan udah mau pensiun nih, tentunya ada yang akan berkurang dari sisi finansial. Tapi tidak usah dipermasalahkan masa finansial. Kita pensiun pun masih tetap produktif. Nah, intinya kan gitu. Menjalani dengan produktif apa? Kalau kita di rumah saja itu seminggu lah. Katakanlah, saya pernah mengalami pada saat saya mengambil pensiun juga pada saat itu sebelumnya pensiun yang dini itu ternyata enaknya itu hanya seminggu. Apa honeymoon? Iya, gitu Mas kan? Hani seminggu ternyata ya. seminggu juga. Terus setelah seminggu itu kita terus ngapain di rumah. Nah ini yang sering kali terjadi, punten mohon maaf ini bukan apa-apa. Barangkali sering terjadi misalnya pensiun itu sakit. Karena biasa dia jam biologisnya dia beraktivitas, kemudian biasa kita berngobrol ria dengan teman-teman meskipun kadang nggak penting itu kan ternyata itu kan manusia itu berinteraksi konsepnya. Nah itulah yang mendorong kenapa saya harus aktif, produktif. Saya tidak mau seperti, mohon maaf nih bukan ini senior saya kadang-kadang dulu gitu. Nah ini yang saya pengen ajak kepada teman-teman semua yang masih muda, terus berkarya sampai kita menuju liang lahat. Betul. Gitu. Jangan pernah berhenti. Karir pekerjaan itu tidak pernah ada ujungnya ya Pak. Tidak pernah ujungnya. Kita sendiri yang akan ini. Betul. Jadi pensiun itu sebetulnya nggak ada batasnya. Iya, pensiun itu kan hanya catatan sejarah karena kita umur aja, di catatan kita SK dan sebagainya, formal aja. Tapi ternyata pekerjaan di luar tuh banyak yang masih membutuhkan. Untuk diri kita tuh pensiun tuh nggak ada batasnya. Nggak ada. Kalau saya tuh ya udah, kita tuh pensiun ya setelah kita meninggal. Betul. Jadi baru kita meninggal baru pensiun. Jadi janganlah kita merasa dikecilkan dengan labeling itu. Kan orang overthinking kan. Betul. Dan konsepnya kan kita jangan sampai kita mendowngrade diri kita sendiri. Ya kan, kalau kita bisa upskill kita. Kita akan dihargai orang karena apa? Yang dulu terkenal akan dilupakan orang. Tapi kita ini kalau ibarat kurva itu kita begitu mau titik kulminasi puncak, kita buat titik lagi ke atas lagi. Ya kan, kurvanya ini yang saya pelajari ilmu manajemen kan gitu. Kita kan kalau kita perusahaan ya kan pada saat awal kurva tertentu mentok. Sebelum mentok itu kita mempersiapkan. Sama juga dalam kehidupan kita. Ternyata kehidupan kita bisa diimplementasikan. Sebelum kita mentok misalnya pensiun, kita upgrade apa? Upgrade terus. Ilmu-ilmu yang baru. Betul. Misalnya sekarang nih. Kok saya kan lebih sedang menekuni artificial intelligence nih. Nah itu yang kayaknya harus dikembangkan ke depannya. Misal contohnya lah. Jadi diri kita itu harus upgrade kemudian upskill juga. Betul. Apa sih sih? Misalnya mahasiswa sekarang tuntutannya apa? Ya kita harus belajar. Iya. Jangan berpikir kita masa lalu, masa sekarang apa? Betul. Apa yang sudah disumbangkan? Bisa nggak yang 35 tahun itu dimanfaatkan? Kalau tidak, kita harus kembangkan. Gitu loh. Dan ini adalah upaya membuat kurva-kurva tadi ya. Kurva kan biasanya kalau kita tuh 10 tahun lah katakan, tapi kalau untuk kurva pensiun mungkin jangan 10 tahun, 5 tahun lah. Kita harus siap-siap, 5 tahun kita harus bikin lagi. Oke, bikin lagi gitu loh. Betul. Dan bicara pensiun ya Pak, jadi itu saya jadi lupa nih, ada pertanyaan yang Bapak ini ya, yang tadi. Jadi kalau balik lagi ke keluarga Pak, kalau tadi saya coba mengambil pembelajaran dari Pak Yogi adalah komunikasikan apa yang kita rasakan. Betul. Kalau pertanyaan tadi kan gini, beliau tuh merasa bahwa keluarga tidak merasakan kekhawatiran di level yang sama dengan beliau, gitu ya. Jadi sampaiin aja gitu ya Pak ngobrol aja terus terang. Ngobrol. Kita ngobrol apalagi dengan istri atau anak kan kita ngobrol sambil makan. Itu tadi kita awali, kayaknya santai, kayaknya sebentar lagi Bapak pensiun nih. Nah, gimana menurut mama sama adik misalnya gitu. Kan mereka juga diajak ngobrol. Kalau mereka putusnya, ya udah silakan aja apa yang terbaik. Nah, baru kita cerita, ini loh. Nanti penghasilan kita bagaimana
sehingga penghasilan kita tidak berkurang. Oke. Bisa jadi kalau kita pensiun itu masih lebih gede penghasilan daripada kita aktif. Who knows Iya, siapa misalnya yang punten cerita. nih, misalnya kekhawatiran teman-teman nih, misalnya contoh katakanlah contoh driver nih, dia kan punya skill. Selama Bahkan hilang. selama dia punya SIM 65 tahun, Iya, kenapa nggak dimanfaatkan? bener. Emang kalau pensiun jadi nggak bisa nyetir ya, Pak ya? Iya, Oh, itu kan bisa. sederhana. Jadi itu yang sering ditanam kepada teman-teman. Iya, Kamu kan punya skill nih. Kan mereka kadang khawatir, Pak. Terus gimana nih Pak salah? Duh, Tuhan tuh menciptakan kita. Kamu kerja 34 tahun sebagai misalnya sebagai driver. Kenapa nggak terusin itu aja? Iya. Jangan kita misal bisnis, jangan. Karena kita belum tentu passion kita bisnis. Ya udah yang ada aja dijalani dulu. Betul. Wah, keren, ini jadi analogi yang keren juga ya, Pak. Iya. Profesi driver setelah pensiun emang jadi nggak bisa nyetir. Iya. Profesi manajer, profesi direktur Iya. atau apapun itu, Iya. gitu ya. Apakah sudah selesai? Emang jadi nggak bisa manajer? Iya. Kan pasti ada yang kebawa dari sekian puluh tahun ya, Pak. Itu tadi yang 35 tahun tuh Yes, Tuhan tuh memberikan kita kayak gini. Terus ngapain kok diem aja terus kita benamkan. Kita nggak bersyukur di situ. Kalau itu saya konsepnya gitu. Keren Gitu. ya, Pak Yogi. Terus soalnya ya Allah, kok saya tuh ini ya durhaka banget ya. Ilmu saya 35 tahun ini terus kita diamkan, endapkan. Mungkin bisa musnah. Berarti percuma dong. Dulu Tuhan ngasih kita kemampuan untuk itu. Itu loh. Oh ya udah, ini berarti harus tetap kita tularkan. Caranya apa? Misalnya ya udah jadi trainer, jadi coach Atau apapun yang apapun, semua iya, mau, iya. gitu ya. Dan bicara pensiun kan sekarang jadi tadi saya jadi terinspirasi gini Pak Yogi. Pensiun itu kan nggak ada batasnya gitu. Yang artinya sekarang umur di bawah umur pensiun pun bisa aja mulai punya mindset yang Pak Yogi bilang. Tipsnya Pak Yogi mulai dipakai dari sekarang nih. Gitu ya. Sebutlah anak-anak atau teman-teman umur 30 40 mungkin lagi di puncak-puncaknya karir, lagi senang-senangnya kerja, lagi produktifnya, jangan terlena. Ya, gitu itu ya, tadi. Pak, ya? Itu yang dulu mungkin saya pribadi itu terlena. Sudah menikmatin lah. Orang sudah duduk lupa berdiri kan karena itulah. Kita harus jangan terlena. Di situ ternyata ada kita punya mimpi-mimpi yang belum terwujud apa. Itu tanyakan diri sendiri masing-masing. Saya apa sih? Mimpi kita, cita-cita kita pribadi kita yang belum tercapai. Oh, ternyata ini. Udah, mulai munculkan itu. Passion kita berarti passion yang murni kan. Betul, itu dikembangkan. betul. Iya, Tapi juga harus dikembangkan harus dikomunikasikan dengan Dan keluarga yang penting. Betul. Yang banyak terjadi mungkin banyak hal-hal yang jadi berbeda pemikiran yang sebetulnya bisa aja disamain, cuman karena nggak pernah diomongin jadi nggak pernah tahu ya Pak. Itu yang penting komunikasi. Betul, Kan di situ komunikasi. Nah, kan bisa membayangkan nih, kalau kita kerja dengan istri kan jarang ketemu ya. Iya. Ya kan. Kalau kita kan sama-sama capek. Tapi begitu kita pensiun, kan kadang-kala istri kita masih kerja, anak kita sekolah dan sebagainya. Kalau istri kita di rumah, kan yang nggak pernah ketemu tiap hari kan bisa berantem terus, ya kan? Iya. Apa gitu loh, kan kadang pengalaman cerita teman-teman, ada cerita teman saya juga gitu. Dia tuh disebelin sama istrinya karena di rumah terus. Ada. Gitu, meskipun dia dalam hatinya sudah membantu, ya kan, bisa bersih-bersih dan sebagainya. Tapi itu mereka masih ini juga. Karena kan harapannya, mungkin harapan nggak tahu ya benar apa tidak, harapannya kan tetap ada penghasilan. Iya, betul. Tetaplah sebagai laki-laki meskipun pribadi ya kadang-kala masa kita nggak berharga sih di depan mereka, kan gitu juga harga diri kan. Yang biasa kita memberikan misalnya kepada anak kita, uang jajan tiba-tiba karena pensiun enggak kan, itu tetap harus jalan. Itu pun saya gitu. Maksud saya pensiun, semua tetap biasa-biasa saja. Dan nilai itu yang harus diciptakan, Pak Yogi ya. Kalau nggak diciptakan sama kita, siapa? Nggak tahu siapa ya, Pak Yogi diri kita aja. Orang lain kan cuma memberikan ini teman bicara dan sebagainya, bentuk supportnya. Tapi kan kembali lagi itu. Ini karena itu tadi karena 3 kali pertemuan, 3 kali MPP itu saya baru oh ternyata saya harus begini. Betul. Jadi yang paling dasar adalah mau dulu kita berproses jangan ditentang gitu ya Pak. Biarkan aja. Ya kan berpikir saya mau jadi pengusaha, tapi kayaknya nih saya ini nggak cocok jadi pengusaha deh. Terus depan lagi,
ternyata saya itu ada cita-cita yang dulu tidak tersampaikan, apa itu tadi harus kita wujudkan. Eksplorasi diri. Oke, akhirnya kita bertanya diri, apa sih? Itu keluarga kan juga nggak tahu, istri kita kan nggak tahu apa sebenarnya tujuan hidup kita kan, ya kan? Ya harus kita baru kita sampaikan. Ini loh dulu tuh sebenarnya saya pengen jadi ajar. Oh ya kan akhirnya oke, silakan. Akan di support lah. Dan purpose jadi sangat penting. Iya, tujuan hidupnya. Kalau enggak ya kita jadinya trial and error jadinya. Iya. Kan? Nah, kalau dalam konsep manajemen ternyata saya amati itu ternyata kita harus redesign lagi hidup kita. Betul, desain lagi ternyata kan gitu. Desain hidup kita tuh kerja atau sebelum kerja, after pensiun ini apa? Sampai kita mau dipanggil nanti kan apa? Maksud di rumah aja kan nggak mungkin kan? Tetap hubungan keluarga dengan tetangga terjalan. Tapi itu tadi yang agak susah memang apa kalau laki-laki ya. Kayaknya awalnya tuh kok nggak berharga banget sih? Ada muncul ada naluri yang kok nggak berharga banget sih kita cuma di rumah nunggu istri ya anak sekolah cium tangan cium kasih ya kayak gitu kan kayak nggak berharga tapi ya itu awalnya harus kita nikmati dulu tapi sambil proses kita harus begini ya. Nah, itu juga kadang-kala ada perasaan-perasaan teman-teman barangkali yang pensiun merasa itu tuh kita hindarkan kita masih bermanfaat kita harus produktif. Dan di balik segalanya kalau saya boleh menebak adalah kesadaran diri jadi penting banget. Iya, awareness-nya kita. Kalau kita nggak aware, kalau kita awareness-nya kita mungkin nggak sampai pada level yang dibutuhkan, yang muncul ya tadi Pak Yogi bilang komplain, membanding, stres, ya Pak, yang lalu akhirnya apa? Sakit. Akhirnya sakit berat kayak tadi. Nah itu janganlah kita tuh hidup itu harus bermanfaat, harus produktif. Di usia apapun harus tetap produktif. Apalagi usia kita sudah menginjak itu. Tentunya kita juga harus mengukur tenaga kita juga tetap. Iya. Jangan gaspol kayak masih muda. Jangan pokoknya makanya kayak nonton ini mesti full ya. Kalau misalkan cuma motong omongannya Pak Yogi harus produktif berarti gas gitu ya. Katanya sakit. Tapi harus tetap itu ingat kondisi kita. Kondisi terjaga. Sesuaikan apa? Ya itu tadi. Kalau untuk bisnis kadang-kadang kan butuh effort yang kuat ya. Itu kan makanya saya udah kayak gue lah. Oke, karirnya harus profesional aja dah. Akan memutuskan itu. Oke. Nah, Pak Yogi ini kan menggugah ya, Pak. Ceritanya Bapak Masya Allah, ini menggugah. Dan saya yakin ini akan menggugah harapan kita kan gitu ya Pak, banyak membawa manfaat, menginspirasi gitu ya teman-teman di rumah. Kalau teman-teman di rumah punya pertanyaan boleh ya Pak? Silakan. Pertanyaan setelah nonton kita boleh ya. Nah teman-teman yang punya pertanyaan di rumah, dimanapun kan kalau nonton di YouTube bisa di mana-mana nontonnya ya. Silahkan jangan ragu-ragu, langsung ketik komen. Pak Yogi berkenan menjawab nanti ya Pak. Pak Yogi berkenan menjawab seputar apa sih gitu ya, mungkin bisa sharing pengalaman juga, gimana cara nyiapinnya, karena dengan perjalanannya Pak Yogi hari ini mau berbaik hati berbagi sama kita gitu. Dan kemana mau komennya di YouTube di Anime Indonesia, atau kalau misalkan setelah ngobrol sama Pak Yogi terus merasa Pak, tadi Pak Yogi sempat ngomong teman bicara ya, dapat bagian dari proses ini adalah ngobrol sama teman bicara gitu. Kemana nih mesti nyarinya, teman bicara ini mesti cari di mana gitu. Nah teman-teman di rumah nih Pak Yogi, kalau misalkan mau semudah silahkan buka websitenya Anime Indonesia, www.animeindonesia. Silahkan tinggalkan nomor di situ gitu, atau bisa juga membuka Instagramnya Anime Indonesia, DM gitu. Langsung mau dong ngobrol sama teman bicara, dengan senang hati kita akan coba membantu dan berharap tadi yang Pak Yogi bilang bahwa semua bisa melalui perjalanan dengan baik, menghadapi pensiunnya di usia berapapun ya Pak, kita ngomong di usia berapapun ya, itu jadinya. Wah Pak Yogi, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak. Ini pembicaraan yang sangat dalam, sangat dapat karena pengalaman itu nggak bisa tergantikan, gitu Pak ya. Mau teori apapun pengalaman tuh langsung dari sudah terbukti dan nggak cuma yang bagus-bagusnya doang tadi Bapak cerita ya. Wow, oke. Dan teman-teman di rumah, teman-teman bicara, silahkan mensubscribe, like, dan jangan lupa komen di YouTube kita. Kita akan ketemu lagi di episode-episode mendatang dengan topik-topik yang
sama kerennya, sama serunya, dan sampai jumpa secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dadah dulu ya Pak sama teman-teman.